Pernah nggak sih lo ngerasa kerja tuh kayak lari di treadmill? Capek, ngos-ngosan, tapi nggak maju-maju juga. Gaji udah masuk, tagihan numpuk, sisanya entah kemana. Lucunya, kita dari kecil diajarin caranya dapat uang, tapi nggak pernah diajarin gimana bikin uang kerja buat kita. Bayangin deh, kalau dari remaja, kita udah ngerti gimana cara ngelola duit, bedain aset sama liabilitas, dan tahu gimana uang kecil bisa tumbuh kalau ditaruh di tempat yang tepat. Mungkin hidup sekarang nggak seberat ini, nggak perlu stres tiap tanggal tua, nggak takut kalau ada kebutuhan mendadak. Tapi kenyataannya, kita baru sadar soal keuangan pas udah kejebak rutinitas bertahun-tahun. Baru ngeh setelah gaji lewat begitu aja tanpa sisa. Oh, ternyata uang tuh harus diputer, bukan cuma dipakai. Dan santai aja bro, gak peduli lo sekarang di titik mana. Semua masih bisa dimulai dari sekarang. Lo gak butuh kaya dulu buat mulai. Lo cuma butuh ngerti dasarnya. Bab 1. Uang yang muter, hidup yang gak kaku. Sebenarnya muterin uang itu gak serumit kedengerannya. Orang sering mikir, muterin uang? Wah, itu mah urusan orang kaya, investor, pebisnis gede. Padahal enggak bro. Konsepnya simpel banget. Uang lo jangan diam. Misalnya lo punya 500 ribu. Daripada nongkrong di rekening, lo pakai buat beli barang kecil yang bisa dijual lagi online. Lo jual, dapat untung. Boom, uang lo muter. Atau lo taruh di reksadana pasar uang, deposito, atau bahkan e-wallet yang kasih bunga harian. Keuntungannya kecil, tapi uang lo kerja. Dia nggak tidur, nggak leha-leha di dompet. Dia produktif. Kayak karyawan yang nggak perlu lo gaji, tapi bantu lo tumbuh. Masalahnya, banyak orang nunggu kaya dulu baru mulai. Padahal yang bikin kaya tuh justru kebiasaan muterin uang kecil dulu. Kaya itu bukan hasil, tapi efek samping dari kebiasaan kecil yang benar. Bab 2. Pola pikir yang salah kaprah muterin uang tuh soal mindset. Dan sayangnya, dari kecil mindset kita udah dibentuk buat jadi pekerja keras, bukan pengelola cerdas. Kita hafal rumus kimia, tapi gak tahu cara bikin dana darurat. Tahu nama Raja-Raja Nusantara, tapi gak tahu cara ngatur gaji pertama. Itu bukan salah lo, tapi sistem. Pendidikan kita nggak nyentuh literasi finansial dasar. Yang penting ranking, bukan kemampuan bertahan hidup di dunia nyata. Makanya banyak orang kerja keras tapi tetap stuck di siklus yang sama. Kerja, dapat uang, habis mengulang lagi. Dan yang bikin makin parah, budaya kita nganggep ngomongin uang itu tabu. Padahal justru karena nggak dibahas, kita tumbuh tanpa tahu cara mainnya. Kita cuma tahu satu hal, kerja keras. Padahal kerja keras tanpa strategi cuma bikin lo lelah tanpa arah. Bab 3. Gaya hidup yang ngebut, tapi tanpa rem lucunya. Makin besar gaji, makin besar juga pengeluaran. Dapat bonus langsung upgrade HP, naik jabatan, beli motor baru. Kata orang, reward diri sendiri. Padahal kadang itu cuma self-sabotage dengan kemasan estetik. Dan gua nggak bilang salah, hidup emang buat dinikmatin. Tapi kalau semua uang lo keluar tanpa tahu arah, ya lo bukan nikmatin hidup, lo dikerjain gaya hidup. Makanya banyak orang makin gede gaji, tapi tetap ngerasa miskin. Karena yang naik bukan kesejahteraan, tapi ekspektasi. Bab 4. Mitos yang bikin banyak orang miskin. Investasi itu cuma buat orang kaya. Bro, itu salah banget. Justru mereka kaya karena mereka ngerti cara muterin uang dari kecil. Bukan karena nunggu punya banyak dulu, tapi karena mereka mulai dari sedikit dan konsisten. Kaya tuh hasil, bukan starting point. Dan satu lagi kesalahan fatal, nganggep uang diem itu aman. Padahal diem sama dengan busuk, pelan-pelan kena inflasi. Uang 100 ribu hari ini, tahun depan cuma bisa beli setengah dari yang dulu bisa lo beli. Makanya penting banget buat kasih kerja ke uang lo. Kalau uang lo nggak punya tugas, dia bakal malas bro. Dan nilainya bakal turun tanpa lo sadar.
Bab 5, prinsip dasar biar uang lo nurut. Jadi gimana caranya biar uang lo nggak liar kemana-mana? Sisihin dulu, baru belanjain. Begitu gaji masuk, potong dulu minimal 10% buat tabungan atau investasi. Jangan tunggu kalau ada sisa, karena spoiler alert, nggak akan pernah ada sisa. Anggap itu tagihan wajib ke diri lo sendiri. Dua bedain aset sama beban. Kalau mau beli sesuatu, tanya, ini bantu gua dapat uang nggak? Laptop buat kerja freelance sama dengan aset. HP baru cuma buat gaya sama dengan beban. Simple, tapi jarang yang mau jujur jawabnya. 3, kasih tujuan ke setiap rupiah. Jangan biarin uang lo nganggur. Bagi ke beberapa pos. Dana darurat, investasi, kebutuhan bulanan, uang yang gak punya arah bakal hilang tanpa pamit. 3 hal ini kelihatan remeh, tapi kalau lo lakuin terus, efeknya gede banget. Yang penting bukan seberapa rumit sistem lo, tapi seberapa konsisten lo ngejalaninnya. Bab 6, dari uang ke mindset ke kebebasan. Financial freedom itu bukan soal punya miliaran, tapi soal bisa bilang iya ke hal yang penting dan enggak ke hal yang enggak perlu. Soal tenang pas tidur, bukan panik mikirin cicilan. Kalau dari dulu semua orang paham prinsip sederhana ini, mungkin dunia bakal beda. Tapi ya udah, nggak usah nyesel. Yang penting lo mulai hari ini. Mulai dari kecil, mulai dari yang lo bisa, mulai dari satu kebiasaan baru. Karena financial freedom itu bukan tujuan akhir. Itu proses yang lo ulang tiap hari. Dan lo nggak butuh jadi jenius buat mulai. Lo cuma butuh niat buat ubah cara pandang lo tentang uang. Kalau video ini ngebuka pikiran lo dikit aja soal uang, bantu share ke temen lo yang masih mikir kerja keras aja cukup. Jangan lupa like, subscribe, dan terus belajar bareng kita. Karena hidup itu nggak harus dikejar terus. Kadang, lo cuma perlu ngerti gimana cara biarin uang yang ngejar lo.